Guys, belakangan ini berkembang berbagai spekulasi pertanyaan hingga keresahan di tengah publik mengenai operasional dan tata kelola Koperasi Merah Putih sebagaimana lembaga berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong. Transparansi adalah fondasi utama bagi kami. Ini bukan sekedar untuk memberikan klarifikasi ya, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak pengurus. Kami mendengar aspirasi, keluhan, dan keraguan yang muncul. Hari ini, pengurus Koperasi Merah Putih menyampaikan tanggapan resmi secara terbuka, runtut, dan transparan. Poin pertama yang menjadi perhatian utama, keterbukaan informasi dan data kelola keuangan. Muncul anggapan bahwa laporan periodik sulit diakses oleh para anggota. Menanggapi hal tersebut, pengurus Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa seluruh proses pembukuan diaudit secara berkala oleh tim pengawas internal dan auditor independen. Keterlambatan penyampaian laporan sempat terjadi pada periode sebelumnya yang disebabkan oleh proses migrasi sistem pencatatan manual menuju digitalisasi database terpadu. Langkah digitalisasi ini diambil justru untuk memastikan tidak ada celah manipulasi data di masa depan. Saat ini, sistem baru tersebut telah siap digunakan dan seluruh anggota dapat mengakses ringkasan laporan keuangan harian maupun bulanan secara real time melalui aplikasi resmi koperasi yang telah diperbarui. Dan poin kedua yang kerap dipertanyakan adalah mekanisme pembagian sisa hasil usaha atau singkatan dari SHU. Ada kekhawatiran bahwa pembagian SHU ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati pada rapat anggota, yaitu RAT. Pihak pengurus menyampaikan bahwa penentuan nilai SHU secara mutlak berpatokan pada kontribusi aktif masing-masing anggota dan keputusan bersama dalam RAT. Penyesuaian presentasi yang terjadi belakangan ini merupakan langkah defensif yang terukur untuk memperkuat alokasi dana cadangan resiko. Langkah ini diambil guna melindungi aset koperasi dari dinamika ekonomi eksternal yang tidak menentu. Dana tersebut tidak hilang atau dialihkan, melainkan disimpan dalam portofolio investasi dalam dan aman
aman ya. Karena pengawasannya itu melibatkan dewan pengawasan secara ketat. Tidak berhenti pada evaluasi internal, Koperasi Merah Putih merespon kritik masyarakat dengan komitmen perbaikan yang nyata untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota. Pengurus telah menyusun 3 langkah strategis utama, yaitu rekonstruksisasi atau layanan anggota, membuka kanal pengaduan langsung 24/7, dan membentuk tim penanganan cepat untuk merespon permohonan maupun kendala transaksi anggota. Penguatan mitigasi risiko kredit, menerapkan analisis kelayakan yang lebih ketat namun inklusif sehingga penyaluran dana pinjaman tepat sasaran dan tetap aman. Program pelatihan dan pemberdayaan, mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan usaha mikro bagi para anggota guna memastikan unit usaha anggota tumbuh bersama koperasi. Koperasi Merah Putih berdiri di atas kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh operasional berada di bawah pengawasan regulasi kementerian terkait. Pengurus memastikan bahwa setiap rupiah aset yang dititipkan oleh anggota dikelola sesuai kaidah hukum, etika bisnis, dan prinsip dasar koperasi. Bagi anggota yang membutuhkan klarifikasi lebih mendalam atau ingin melakukan verifikasi data secara langsung, pintu kantor operasional kami selalu terbuka. Pengurus juga menjadwalkan forum dialog terbuka berkala setiap bulan sebagai wadah penyerapan aspirasi tanpa sekat. Kritik dan masukan adalah cermin bagi kami untuk terus berbenah. Koperasi Merah Putih bukan milik pengurus semata, melainkan milik seluruh anggota yang dipercaya pada kekuatan ekonomi bersama. Mari kita jaga integritas ini bersama-sama, dari anggota, oleh anggota, dan untuk kesejahteraan kita bersama.